Baiklah kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, segera kita ikuti tausiah jelang berbuka untuk hari ini Ramadan 1444 Hijriah bersama Ustadz Riki Ardiansyah Al-Banjari LC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Saudara pendengar RRI dimanapun berada, yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran seringkali ayat wa aqimus salah disertai dengan wa atuz zakah. Apa kata para ulama tafsir? Li'uluwi makanatiha, karena zakat memiliki kedudukan yang amat sangat tinggi dalam agama Islam. Kemudian para ulama lainnya mentafsirkan bahwa ini tidak lain adalah menunjukkan betapa soleh secara pribadi penting, tapi soleh secara sosial juga amat sangat penting. Dalam ayat lain dikatakan wa kunu ma'as sadiqin, hendaknya kalian bersama orang-orang yang baik, bersama kawan-kawan yang baik. Allah tidak mengatakan wa kunus sadiqin, jadilah kalian orang yang baik, tapi hendaknya kalian bersama orang-orang baik. Ini juga menunjukkan betapa soleh secara sosial tidak kalah penting dengan soleh secara pribadi. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam dalam Sunan Ibnu Majah, kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, abshus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wasallu bil lail wan nasu niyam, salat malamlah kalian di saat manusia sedang tertidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keselamatan, dengan penuh ketenangan. Tiga di antara petuah Nabi ini adalah menunjukkan soleh secara sosial. Satu di antaranya adalah soleh secara pribadi. Banyak ayat-ayat, hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa kita mesti berpegang teguh terhadap tali kepada Allah dan tali kepada manusia. Tak cukup berpegang teguh hanya tali kepada manusia, karena manusia kawan terkadang bisa jadi lawan. Maka kata Nabi, ahbib habibaka fa innaka mufariquhu, cintai orang yang kau cintai, akan tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengan orang yang engkau cintai. Kalau kita lihat di grup-grup WhatsApp, kalau ada berita kematian, ramai yang mendoakan Allahumma ighfir lahu, Al-Fatihah, semoga Allah mengampuni. Tapi itu hanya selang sehari saja, hanya itu bertahan sehari saja. Setelah itu orang lupa. Yang sibuk dengan dagangannya akan men-share dagangannya, yang sibuk dengan politiknya akan men-share perpolitikannya. Orang akan lupa dengan kita. Maka tak cukup kalau seandainya kita hanya berpegang teguh tali kepada sesama manusia sehingga melupakan tali kepada Allah. Tali kepada Allah harus dipegang teguh, tali kepada manusia juga demikian. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablin min Allah wa hablin minan nas. Manusia akan hidup terhina kalau mereka tidak berpegang teguh terhadap tali kepada Allah dan tali kepada manusia. Terlalu banyak dalil dalam ayat yang lain, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan sesama kalian. Dalam hadis Nabi, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Orang yang beriman dengan orang yang beriman antara satu dengan yang lainnya
adalah seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Ada hak muslim kepada muslim lainnya. Dalam hadis Nabi, hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim kepada muslim lainnya 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau jumpa sampaikan salam. Wa iza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang, datanglah undangan tersebut. Wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau engkau diberikan untuk nasihat, diminta nasihat, maka berikanlah dia nasihat. Wa iza atasa fa'amidallaha fashammithu. Kalau seandainya ada saudaramu yang bersin, dia ucapkan alhamdulillah, maka jawablah yarhamukallah. Maka saudaramu kembali mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wa iza marida fa'udhu. Kalau ada yang sakit, jenguklah. Wa iza mata fatba'hu. Kalau ada yang meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Ada adab kita kepada tetangga. Laisa bil mu'min man yabitu syab'an wa jaruhu ila janbi jahi. Tak dianggap seseorang beriman sampai dia tidur pulas dalam kondisi kenyang, sedangkan saudaranya, tetangga di sebelahnya dalam kondisi lapar. Ada adab kita memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Terlalu banyak dalil tentang saleh secara sosial. Datanglah Sayyidina Umar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayul a'mali afdal? Ayu a'mali afdal? Amal apa yang paling afdal wahai Rasulullah?" Maka dijawab oleh baginda Nabi, "Idkhalus surur ala qalbil mu'min." Memasukkan kebahagiaan kepada hati orang-orang yang beriman. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita punya kesalahan kepada Allah, maka dengan cara bertaubat. Kalau itu dosa besar, kalau dosa kecil, maka dengan cara istighfar. Rasulullah yang sudah dijamin ampunan oleh Allah, beliau dalam Sahih Bukhari dikatakan istighfarnya lebih dari 70 kali. Apa kata baginda Nabi? Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah, tidaklah aku istighfar, memohon ampun kepada Allah sehari semalam lebih dari 70 kali. Mestinya kita yang belum dapat jaminan apapun, lebih banyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa besar, maka dengan cara salat sunnah, taubat, memohon ampun. Tapi ketika kita punya kesalahan kepada sesama, tidak cukup dengan cara bertaubat, harus menyelesaikan kepada orang yang bersangkutan. Kalau tidak, maka kita akan menjadi orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datang baginda Nabi kepada para sahabatnya, Nabi bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah engkau siapa itu orang yang bangkrut wahai sahabat-sahabatku? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Orang yang bangkrut wahai Rasulullah, orang yang tidak punya harta benda sama sekali. Kemudian baginda Nabi menegaskan, "Innal muflisa min ummati." Yang bangkrut dari golongan kami, yang bangkrut dari umatku, kata Rasulullah, "Man ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin." Datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza. Datang orang yang pernah dia caci maki. Wa qazafa hadza. Datang orang yang pernah dia fitnah. Wa akala mala haza. Datang orang yang pernah dia makan harta bendanya. Wa daraba haza. Datang orang yang pernah dia pukul. Wa safaka dama haza. Datang orang yang pernah dia tumpahkan darahnya. Fa yu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Diambil seluruh amal saleh, pahala-pahala orang yang tadi melaporkan semua pahalanya, diberikan kepada orang yang dicaci maki, yang diambil haknya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi. Ketika habis pahala, ketika habis semua pahala, ukhiza min khatayahum faturihat alaihi. Diambil semua dosa dan kesalahan orang yang pernah dia zalimi, faturihat alaihi summa turiha finnar, lalu diberikan kepada orang yang menzalimi tadi. Oleh sebab itu, kalau ada kesalahan kepada sesama manusia, tuntaskan ketika hidup di dunia. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang rugi di hadapan Allah. Saling memaafkan karena Allah.
karena orang yang mau memaafkan, kata Nabi SAW, mana kasat sedekahun min mal, tak berkurang sedekah dengan cara, tak berkurang harta dengan cara bersedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza, dan tidaklah orang-orang yang mau memaafkan itu kecuali Allah tambah kemuliaan bagi mereka. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan mau memperbaiki hubungan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa berjumpa kembali di Ramadan berikutnya. Allahumma balligh lana ramadana a'waman wa sanawatin adidah. Ya Allah, sampaikan kami di Ramadan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Saya mewakili RRI dan pengurus Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, juga para asatiz yang ada di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, memohon maaf atas segala salah, khilaf dan dosa. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu am wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikian tadi tausiah jelang berbuka yang baru saja disampaikan oleh Ustadz Riki Ardiansyah Al-Banjari LC selaku guru pondok pesantren Gontor Sia.